kami keluarga besar Fathers Miracle Ministry, The Johan Family ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kita akan mendengar pesan Tuhan yang terbaru di permulaan tahun 2021 ini. Kiranya jalan-jalan hidup kita diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Pelita Roh Kudus yang terang benderang akan selalu menerangi langkah kaki kita, sehingga kita dan keluarga kita penuh keberuntungan dan kebahagiaan. Mari kita angkat kedua tangan kita dengan doa sepakat. Terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Sorgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, sehingga berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mukjizat-mukjizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau berserta keluargamu termaterai, hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat sorgawi ini dan kita buka lembar baru tahun 2021. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Betapa luar biasanya hidup kami di hadapan-Mu. Kami bisa mengalami kebaikan, pertolongan, dan kasih setia-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Bila kami ingat lembar tahun lalu, tahun 2020, betapa kami satu rumpun keluarga di hadapan Tuhan
beroleh pengalaman yang sangat berharga ketika mobil itu berputar-putar di tengah jalan tol, berguling-guling dan kemudian berhenti dalam keadaan terbalik. Siapakah kami ini hingga Engkau indahkan di hadapan-Mu? Siapakah kami yang Kau ciptakan dari debu ini hingga berharga di hadapan-Mu? Bukankah karena Roh-Mu yang Kau beri bagi setiap kami? Bukankah karena Engkau setia akan kebenaran firman-Mu? Lihatlah kami, satu rumpun keluarga ini masih bisa mengucapkan selamat tahun baru, masih bisa bersyukur di hadapan Tuhan, oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena anugerah dan kebaikan-Nya saja. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam dengarkan akan isi hati-Mu, pesan-pesan penting membuka lembar baru tahun 2021 ini. Anugerahkan kasih-Mu yang tak terbatas itu di tengah-tengah kami, dan memberkati semua umat-Mu yang mencari wajah-Mu, semua orang yang berharap kepada-Mu, mereka yang dengan rendah hati akan selalu mentaati, melakukan setiap perintah-perintah-Mu, hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Anugerahkan kasih ini, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Sungguh luar biasa bila pada kesempatan yang indah ini kita memulai ibadah syukur permulaan tahun 1 Januari 2021 ini dengan doa berkat. Biarlah Tuhan lebih dulu menyediakan benih, biarlah Tuhan lebih dulu menyediakan berkat, biar Dia memperlengkapi kita, Dia memberkati kita, maka kita berjalan dalam kehidupan untuk jadi terang garam kehidupan dan jadi berkat. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, 2 hari sesudah kecelakaan yang dialami keluarga, suatu sore ketika saya hendak mandi, ketika saya membuka lemari pakaian saya, tiba-tiba terdengar suara Roh Kudus yang sangat keras sekali, saudara. Roh Kudus berkata, mereka mengkasta-kastakan kemuliaan Bapa Surgawi. Saya terkejut, saudara. Saya terhenti cukup lama dalam posisi tangan memegang pintu lemari pakaian. Lalu saya bertanya, apa maksudnya Tuhan? Lalu Tuhan berkata, mereka telah memandang muka, mereka telah mengkastakan, mereka telah menempatkan kemuliaanku dengan hati yang tidak adil, dengan hati yang menghakimi. Mereka telah menempatkan kemuliaanku seakan-akan yang daripadaku tidak berharga, dan yang paling berharga hanya keegoiskan mereka semata. Lalu saya bertanya lagi, apakah ini kaitannya dengan keluarga hamba-Mu yang barusan ini mengalami musibah, kecelakaan maut, di mana Kau menyelamatkan sisi keluarga hamba-Mu ini? Tuhan berkata, tepat. Jikalau ada di antara hamba-hambaku yang lain, kata Tuhan, oleh karena mereka memandang muka, oleh karena mereka memperhamba dirinya kepada hamba-hambaku, kata Tuhan, baru satu potong kukunya lepas, sudah disaksikan di mana-mana, kata Tuhan. Mereka sudah demikian ibanya. Sementara hamba-hamba yang tersembunyi, kata Tuhan, mereka yang tulus, ikhlas, yang rela dan murni melakukan pekabaran Injilku, mereka yang setia hidup menurut kebenaran firman-Ku, sekalipun keluar dari lembah kekelaman, mereka luput dari bahaya kematian. Umatku memandang dengan sebelah mata, kata Tuhan. Sesungguhnya mereka sudah mengkasta-kastakan akan kemuliaan Bapa. Lalu ada beberapa bagian-bagian kehidupan lagi yang Tuhan uraikan kepada saya, saudara terkasih. Bahkan sampai saat ini ada suatu perasaan-perasaan roh, di mana roh saya sendiri dibawa kembali melihat apa yang terjadi. Ada dan tidak ada, tidak ada dan ada, semua bergantung pada hati. Ketika mama saya meninggal dunia, saudara terkasih, ada sekelompok orang rohani datang. Mereka berceloteh, mereka tertawa kakak kikik, dan merasakan kesedihan yang mendalam di hati, saudara.
Roh Kudus berduka saat itu. Lalu saya memandang mereka, saya merasa, apakah tidak ada tempat yang lain untuk berceloteh dan berkakak gigi hingga di rumah duka? Kita tidak datang dengan rasa empati dan iba. Seakan-akan kita ingin menampilkan bahwa ini masa reuni, ini loh kesempatan berkumpul. Kesedihan itu saya rasa. Dan ditambah lagi kesedihan yang lebih mendalam di tahun 2020 ketika Tuhan berkata pada saya, berangkatlah engkau dari kota ini untuk mengikuti prosesi di rumah duka hingga ke penguburan sahabatmu, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi ketika saya duduk di rumah duka? Roh Kudus berkata pada saya, "Nak, kau lihat, inilah kematian hambaku, hamba yang sederhana, seorang sahabat bagimu, di mana tidak bisa dihapus kenangan indah, kenangan karib, di meja makan menangis berdua, di banjir yang sahabat ini pernah berkesaksian itu seperti perahu ketika saya berkata gas, 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 itu mobil jalan di atas banjir." Tuhan berkata, engkau menghargai seorang sahabat sampai hari meninggalnya, sampai hari tutup rahim buminya. Lalu Roh Kudus berkata, masih ingatkah engkau sahabatmu ini sangat luar biasa semasa hidupnya? Dia pernah pergi mengunjungi resepsi perkawinan dari rekan hamba Tuhan yang lain. Saya berkata, saya ingat betul ceritanya Tuhan, karena beberapa bulan sebelum meninggal saya bertemu dan dia bercerita. Lalu Tuhan berkata, kemanakah rekan hamba Tuhan itu? Saya memandang sekeliling, tidak ada. Lalu saya berkata pada Roh Kudus, tidak ada Tuhan. Nah, sekarang engkau akan melihat lagi hal yang memilukan. Lalu suatu kesempatan saya diundang juga di tahun 2020 lalu untuk menghadiri resepsi perkawinan. Dan ternyata hamba Tuhan ini muncul di resepsi perkawinan. Jaraknya dari rumahnya menuju ke resepsi perkawinan itu sebenarnya 2 kali lebih jauh daripada ke tempat rumah duka sahabat saya itu, saudara. Lalu Roh Kudus berkata, engkau bisa mengerti sekarang anak-anakku, ini akhir zaman, di mana semua orang lebih suka ke rumah pesta. Mereka tidak ingat akan firmanku bahwa di rumah duka, di rumah kesakitan, rumah sakitlah seharusnya anak-anakku lebih banyak mengalami, mendalami, dan merenungi dan mengkoreksi hidupnya, karena akan paham akhir segala sesuatu. Maka ini kembali dikaitkan dengan mengkasta-kastakan kemuliaan, saudara. Kesedihan itu begitu mendalam, saudara. Lalu tiba-tiba Roh Kudus berkata, jangan engkau sentuh apapun. Engkau telah hadir, engkau telah memberi kehormatan tertinggi, baik yang meninggal dunia maupun rekan sekerjamu, di mana putrinya menikah. Sekarang pergilah, aku ingin engkau pergi ke suatu area. Saya sama Bu Angel berangkat membawa perbekalan, saudara. Ada minyak, ada beras, ada banyak perbekalan. Kami disuruh mengunjungi rumah panti asuhan di suatu area pedalaman Lembang, saudara. Sulit dijangkau lewat mobil, dan mobil yang kemarin terbalik itu, mobil yang sudah jadi rongsokan itu, menghantar kami naik tebing tinggi, menyusuri jalan setapak yang kecil hingga tiba di perkebunan singkong itu, saudara. Dengan suara gonggongan anjing, seorang wanita kelahiran Korea Selatan begitu bersuka cita karena merasa tersanjung dari Tuhan, masih ada yang peduli pada mereka. Lalu saya memahami semua ini, bahwa dalam kehidupan ini jalannya kecil, pintunya kecil, saudara. Jalannya sesak, pintunya sesak, kerumunannya banyak, sedikit orang bisa lolos dan mendapati pintu gerbang domba, pintu gerbang Yesus itu, saudara. Ini harus kita sadari sama-sama, saudara, supaya dalam kehidupan ini jangan menghakimi apa yang nampak semata. Karena 22 Desember 2020, suatu pagi saya mendengar suara wanita menangis di kamar saya, saudara. Tangisan begitu pilu, saudara. Mungkin kalau disejajarkan dengan lagu, ya, pilu, hatiku pilu, ya saudara. Tangisannya terdengar seperti itu, tapi di kedalaman suara itu, saudara, saya mendengar suatu suara sorak-sorai gempita para malaikat sorga, saudara. Dan begitu saya membuka mata dan melihat,
Saya melihat Bu Angel sedang duduk di kursi malah saya itu menangis sesungguhkan, saudara. Sesuatu telah terjadi. Tepat 3 hari sesudah kecelakaan maut, 22 Desember 2020 itu Bu Angel menangis terseduh-seduh, tersedan-sedan, ya. Seduh-sedan yang saya tidak bisa gambarkan. Hanya kalau saudara ada pada saat itu, saudara akan kaget. Lalu Bu Angel menyodorkan kepada saya handphone, saudara. Dan saat saya membacanya, jantung saya langsung berhenti, saudara. Cik! Hanya 1 detik berhenti, lalu kemudian berbunga-bunga, saudara. Bukit berbunga, ya. Bukit yang indah. Sukacita itu meluap-luap, saudara, seperti bunga yang bermekaran. Lalu saya segera tuliskan pesan lain, saudara, kepada anak-anak. Segera berkumpul ke kamar papa, ya. Rehwel masuk, Ricci masuk, Serat masuk. Lalu saya suruh Bu Angel menunjukkan WA yang masuk, saudara. Sesuatu telah terjadi. Sesuatu yang datang langsung dari sorga. Saya tidak mau bagikan karena Tuhan berkata pada saya, nak, jangan bagikan secara langsung, tapi jadikan kado istimewa di tahun 2021. Lalu saya berkata, di mana isi firman yang bisa menyatakan seperti itu? Lalu Yesus tadi menjelaskan kepada saya lewat Roh Kudusnya. Tuhan Yesus berkata, jangan sentuh tubuhku. Ketika Maria Magdalena datang di kuburan, dia bertemu 2 orang malaikat. Saking senangnya, saudara, melihat suatu hal yang luar biasa karena muncul satu kata Rabuni, ya, guru, ya. Yesus berkata, jangan sentuh tubuhku sebelum aku datang pada Bapa. Sekarang aku akan datang kepada Bapakku, kepada Bapakmu. Aku akan datang kepada Allahku dan kepada Allahmu, saudara. Anda perlu sedikit jeda waktu sebelum saya membuka bingkisan sorga ini kepada saudara. Ini keajaiban yang saya berkata seisi keluarga The Johan penuh air mata, saudara. Ini hal yang akan mengguncangkan iman, yang akan membuat orang-orang lumpuh segera terjaga dan akan berjalan, yang membuat orang tuli dan buta segera melihat dan mendengar, saudara. Dan semua orang akan bangkit ketika kado ini dibuka. Nunggu sedikit waktu, ya saudara. Bersabar sedikit waktu aja. Nanti akan dibuka langsung oleh Pastor William Serat sebagaimana tadi dia buka di dalam doa berkat. Lalu tadi juga saat saya mandi, saya berkata, mengapa sih Tuhan, William Serat itu umurnya baru 18 tahun. Kenapa tidak hambamu yang doa berkat? Kenapa tidak hambamu yang lakukan segala sesuatu seperti semasa istriku masih hidup dulu? Tuhan berkata, ingatlah, sebelum engkau menikah dahulu, engkau sudah melihat semua itu. Jadi Serat itu sudah ada di penglihatan saya sebelum saya menikah, saudara. Dia memang punya panggilan sebagai gembala. Lalu tadi Roh Kudus berkata pada saya saat saya mau mandi lagi, selama engkau membimbing umatku dan kau menggembalakan, apa yang kau rasakan? Saya berkata, tidak menggenapi firman-Mu Tuhan. Terseok-seok, susah payah, berat hidup. Bahkan keuangan pun krisis selama hamba-Mu menggembalakan gereja. Tuhan berkata, tepat. Karena engkau tidak dipanggil jadi seorang gembala. Jadi saya ini bukan gembala, saudara, ya. William Serat itu gembala, saudara. Sudah ada, sudah dinyatakan sebelum dia dilahirkan ke dunia. Saya lihat penglihatan hidupnya apa yang terjadi. Jadi ketika dia melepaskan berkat-berkat, dan saya sudah uji ini ke beberapa hamba-hamba Tuhan, ke beberapa teman-teman relasi dalam Tuhan. Ketika mereka memberkati Serat itu, berkat mereka berlimpah-limpah, saudara. Karena segala sesuatunya harus dipulihkan. Kenapa? Karena segala sesuatunya harus dikembalikan sesuai jawatan, sesuai fungsional, sesuai panggilan, sesuai tatanan dari sorga, sesuai dengan pimpinan Roh Kudusnya. Dan kembali segala sesuatu diatur menurut parameter firman Tuhan. Dengan demikian, kita dalam kekristenan ini tidak tumpang tindih dan tidak saling berebut, saudara. Tidak saling berambisi, kemudian mulai mempraktekkan cara-cara tidak terhormat. Kemudian pada akhirnya menghalalkan semua cara hanya untuk menjadi pemenang, untuk berlomba menjadi yang teratas, yang terkenal, terpopuler, untuk menjadi diri sendiri paling kaya. Stop.
2021 sudah tidak ada tempat untuk hal-hal seperti itu. Mari kita bergiat, kita berjeri lelah, kita sama-sama masuk ladang Tuhan. Karena panenan raya ini sudah menguning, saudara. Di mana-mana sudah terdengar suara-suara revival, kemuliaan tuaian besar. Masa menjelang kedatangan Yesus sudah di ambang pintu. Jangan tunggu-tunggu lagi, saudara. Raih kesempatan dan waktu berharga ini. Menangkan keluarga, bawa keluarga sebagai persembahan yang harum. Harta pusakamu persembahkan kepada Tuhan dalam dimensi semuanya beroleh kasih karunia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini. Pemulihan keluarga terjadi. Anugerah Tuhan yang melimpah-limpah itu ada dimulai dari keluarga kita. Kita yang akan melayani Tuhan, kita yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita semua, saya, keluarga saya, saudara dan keluarga saudara semua diberkati, dipelengkapi dan akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Nah, pada kesempatan berharga ini kita akan masuki satu tema, masa kesulitan penuh keajaiban Tuhan. Saudara terkasih, saya sudah sampaikan beberapa nubuatan di tahun 2020. Nanti saudara kalau mau dengar ulang, saudara bisa putar dengan judul Kumpulan Nubuatan tahun 2020. Nubuatan-nubuatan ini sebagian besar belum digenapi, tetapi beberapa bagian sudah masuk. Salah satunya adalah mutasi virus Corona COVID-19 yang sangat mengerikan di akhir tahun 2020. Bahkan katanya munculnya dari belahan Inggris, negara Inggris, benua sana saudara, masuki mutasi virus Corona COVID-19 ini. Bahkan katanya penyebarannya 70% lebih cepat dari pandemi awal, saudara. Pesan-pesan bencana-bencana yang akan datang, krisis moneter yang akan datang, ada di dalam nubuatan itu. Tetapi saya sangat berharap kiranya tanggal 2 Januari 2021, besok tepatnya, kita segera bisa nonton, bisa bawa pulang dan bisa bagikan kepada keluarga tentang nubuatan tahun 2021 secara lengkap yang kami terima pada tanggal 31 Desember 2020 jam 12 malam. Moga-moga bisa segera diselesaikan tim Father's Miracle dan bisa kita tonton segera esok hari, saudara. Maka mari hari ini kita masuki lebih dulu ibadah syukur pembuka tahun 2021 ini. Kita masuki bagian yang pertama, yaitu Daniel 3 ayat 14 sampai yang ke-26. Daniel 3 ayat 14 sampai yang ke-26. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Meshach, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang aku dirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, berbak, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Meshach, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Meshach, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Meshach, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala karena tita raja itu keras. Dipanaskanlah perapian itu
dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atasnya. Tetapi ketiga orang itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Amin. Amin. Saudara terkasih, Roh Kudus menyingkapkan pada saya kisah bagaimana Raja Nebukadnezar membuka suatu lautan api untuk menghukum Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dikatakan 7 kali lebih panas, sampai orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego itu belum masuk perapian, itu belum nyampe, sudah terbakar, saudara, mati, saudara. Lalu 3 orang ini masuk dalam lautan api itu. Nah, hal yang pertama, kesulitan ini sudah datang sejak tahun 2020, yaitu masa ujian api dan roh, lautan api. Dan Roh Kudus berkata sejak tahun 2020 adalah ujian tingkat tertinggi pada dimensi iman, saudara. Karena anak-anak Tuhan semua masuk ujian api dan roh. Yang lolos, puji Tuhan, saudara, ditahirkan dalam api dan roh. Yang lolos, saudara, keluar dari lembah maut, lembah kematian. Yang lolos, saudara, mengalami hal-hal yang akan berkesan tidak terlupakan seumur hidup, saudara. Bahkan 19 Desember 2020 ketika Serat, anak bungsu saya, menelpon saya, Pak, saya dengar suaranya, saya sudah langsung saya masih di kota Kudus saat itu. Pak, sedengar sesuatu di dalam roh saya bergejolak, kita kecelakaan, hancur semua, Pak, katanya. Plus hilang suaranya, saudara. Sesaat kemudian Bu Angel telepon, Pak, hancur. Ya, saya cuma dengar kata hancur semua, saudara, ya. Roh saya bergejolak, saudara. Saya baru dengar 2 suara, sementara Rehwel dan Richie saya tidak dengar suaranya. Pada titik ujian api dan roh ini mengerikan sekali, saudara. Jaraknya hanya hitungan detik antara hidup dan mati. Jaraknya 1 langkah antara masih hidup dan mati, saudara. Bahkan kalau saudara dengar kesaksian Bu Angel, Rehwel, Richie, dan Serat, sulit untuk berbagi dengan kata-kata ketika mobil itu berputar-putar di tengah jalan tol. Saudara bisa bayangin, satu hentakan bus atau truk atau mobil pribadi yang menabrak saja akan tambah fatal, saudara. Yang lebih mengerikan lagi, bukan hanya mobil itu berputar-putar di tengah jalan tol, tetapi mobil itu berguling-guling, saudara. Kebayang gak, saudara? Seperti minuman yang di-shaking, dikocok, saudara. Demikian keempat keluarga saya masuk ke dalam lautan kematian itu, dikocok, saudara. Dan ketika saya pergi amati, ternyata bagian belakang mobil sebelah kiri paling parah. Ternyata itu menghantam tiang kilometer 163 tol Cipali itu. Duar! Dia dalam keadaan berguling-guling itu, kemudian mobil itu setelah menghantam tiang itu jatuh dalam keadaan terbalik dan berhenti di pembatas kedua ruas jalan tol, saudara, di tengah-tengahnya. Saya dengar cerita bagaimana Tuhan mengirim malaikat-malaikat lewat orang-orang asing, saudara. Mereka memungut dompet, memungut perhiasan, memungut semua, bahkan laptop kuliah anak-anak dipungut,
dikumpulkan. Ini hal yang luar biasa. Tuhan kiranya memberkati supir-supir bus, supir-supir truk, semua orang-orang yang berprofesi driver taksi online, semuanya Tuhan berkati dan jagai. Ngeri, saudara. Kenapa? Semakin banyak saya lihat kejadian di tol, tabrakan sepanjang tahun 2020, khususnya Desember, saudara. Banyak kematian di mana-mana. Bahkan ada yang satu keluarga, saudara, karena lengah ngantuk, mobil nyungsep itu biasa kejadiannya, tapi keluar dari mobil itu dalam keadaan tulang patah, retak, cedera. Sementara keluarga saya, Bu Angel, Rehwell, Richie dan Serat, tidak ada setetes darah pun. Tulang-tulangnya utuh, saudara. Bahkan petugas PJR kepolisian itu, saudara, polisi itu berkata, kalian baik-baik saja, sungguh kalian baik-baik saja. Hampir-hampir tidak percaya dengan melihat kondisi mobil yang remuk, saudara. Ya, lebih suka saya sebutnya rongsokan. Mereka keluar dari rongsokan mobil itu. Yang luar biasa lagi, petugas ambulan tidak percaya, sehingga sepanjang perjalanan menuju tempat peristirahatan, menuju kilometer 158, itu petugas ambulan bercerita beberapa hari sebelumnya jemput juga korban musibah, kecelakaan. Satu mobil 4 orang meninggal dunia semua. Jadi saya berkata, ini kesempatan hidup kedua dari Tuhan buat Bu Angel. Bu Angel mungkin udah kesempatan ketiga hari ini, ya. Rehwell, Richie, Serat sejak mudanya sudah seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Dari mudanya sudah keluar dari lautan kematian. Ini berharga sekali. Kebayang hidup seorang Pak Johan. 9 tahun yang lalu istri saya meninggal dunia. Selepas istri saya meninggal dunia, 3,5 tahun sesudah istri saya meninggal dunia, mama saya meninggal dunia. Kalau hari ini dihitung lagi tambah 3 tahun jadi 9 tahun, apakah saya harus hidup sebatang kara di dunia ini? Tuhan tidak setega itu ke Pak Johan, saudara. Tuhan tidak tega melakukan hal-hal seperti itu lagi kepada saya, karena sudah teramat banyak air mata, kesedihan, kesendirian, kesunyian, lonely saya tuh panjang sekali dalam melayani, mengabdi di jalan Tuhan ini, saudara. Malam sebelum Bu Angel, Rehwell, Richie, dan Serat berangkat, Roh Kudus mendatangi saya dan berkata, nah, dia berkata, iya Tuhan, suruh anak-anakmu, suruh hambaku Angel itu memberkati papamu. Jadi di rumah saya ini ada papa yang berumur 78 tahun, saudara. Seorang papa yang sudah sangat berusia sekali tetapi masih kuat dan gagah, saudara. Seorang papa yang sudah saya baptis adalah anak Tuhan Yesus sendiri. Seorang papa yang luar biasa, saudara. Saya belajar tentang kasih itu lewat kekurangan papa saya, saudara. Dalam kekurangan papa saya menemukan kesempurnaan kasih Yesus. Saya coba memperbaikinya, dan hari ini mau turunkan ke generasi kedua lebih susah. Kenapa? Ternyata dunia ini makin rusak. Medsos itu, saudara, kalau tidak disaring, tidak difilter dengan hati bijaksana, akan semakin rusak generasi akhir zaman ini, saudara. Ya. Lebih mudah membina generasi yang tidak punya kemajuan medsos. Kenapa? Karena pelajaran bakti kepada orang tua itu lebih mudah dipahami daripada generasi akhir zaman yang hidup dalam generasi now, saudara. Ya. Tapi saya bersyukur pada Tuhan, karena di dalam hidup saya ada campur tangan Tuhan. Dalam hidup saya benar-benar Tuhan itu nyata, dan bagaimana saya melihat Tuhan campur tangan di generasi keturunan saya. Pagi-pagi sebelum berangkat mereka memberikan gift sesuai pesan Roh Kudus. Kata Bu Angel, ada beberapa gelintangan air mata di mata papa saya. Dan ini juga sebenarnya ada suatu pesan yang saya sudah dapat beberapa minggu sebelum 19 Desember 2020 kejadian kecelakaan maut itu. Sebenarnya Roh Kudus sempat bilang pada saya, beritahukan papamu bila satu rumpun keluarga aku bawa pulang ke surga. Beritahukan, ini rumah, semua keperluanmu, semua keberadaan, semua kepunyaanmu, papamu ambil alih semua. Saya terkejut waktu terima kabar itu, saudara.
Seakan-akan kami ini satu rumpun keluarga hendak dibawa pulang ke sorga. Dan ternyata saudara, setelah kejadian itu saya menyadari sepenuhnya kami masih diberi waktu. Jadi saudara harus sadar, saudara harus pahami, pada bagian pelayanan Father's Miracle ini tidak mungkin dinamakan Tuhan Father's Miracle sebelum keluarga The Johan mengalami miracle. Tidak mungkin kami membimbing orang untuk berjalan kalau kami masih buta. Tidak mungkin kami membimbing orang untuk mengalami terobosan ekonomi, mengalami kesembuhan, mengalami mukjizat Tuhan sebelum kami juga jadi pelaku dan mengalaminya di dalam Tuhan. Tuhan menggenapi semua itu. Hari-hari yang Tuhan beri dan titipkan kepada kami pelayanan ini, kiranya disadari oleh banyak orang. Kami tidak akan push, dorong, dan kejar untuk view sebanyak-banyaknya. Kami tidak akan push, dorong orang untuk menerima apa yang kami sampaikan, apa yang sudah kami kerjakan. Seperti benih yang kami semai, bagian kami tinggal tidur istirahat. Semua itu kembali pada Tuhan. Jikalau saudara menyadari semua ini, saudara akan bisa tahu ujian api dan roh ini akan menyaring semua hal, saudara. Duduk tenang, saudara, amati pelan-pelan, saudara lihat kulturnya, tarik dari alfa ke omeganya, saudara putar semua bagian areanya, saudara akan menemukan bagian-bagian yang satu dengan yang lain, seperti puzzle berhubungan. Kadang ada yang nyusun terbalik, kadang-kadang ada yang tidak match sama sekali, kadang-kadang ada yang tidak berbentuk apa-apa, karena memang tidak dalam pengaturan roh, saudara. Saya mengalami hal-hal supranatural yang tidak terhitung jumlahnya. Saya berkata tidak terhitung karena saking banyaknya, saudara. Suatu hari pelayanan di kota Tayu, di gereja Betani Tayu, ketika saya sedang melap keringat di tengah mukjizat yang begitu banyak, tiba-tiba sapu tangan itu muncul sebutir emas. Apakah kemudian saya ekspos untuk mencapai sebuah pelayanan butir emas? Tidak, saudara. Saya tidak dipanggil untuk hal seperti itu. Saya melayani orang-orang yang 23 tahun sudah tinggal tulang dan kulit salah satu konglomerat di Jawa Timur, khususnya di kota Surabaya. Semua hamba Tuhan dari dalam luar negeri sudah melayani, tidak sanggup, saudara, tidak ada hasilnya. Lalu Tuhan beri satu kepercayaan kepada hambanya yang tidak berguna. Saya pergi melayani berhadapan dengan penguasa sebesar langit, saudara. Jin tangannya besar karena pria tua ini, konglomerat yang sudah berusia ini 23 tahun, mati hidup lagi, mati hidup lagi. Saya layani, mengikuti apa yang roh atur dalam 23 hari. Orang ini pulang ke sorga, saudara. Rumpun keluarganya orang-orang terhormat, maka videonya kami tidak bisa expose. Karena apa? Untuk kode etik. Apakah saya bermegah? Tidak. Semua itu bagian dari kemuliaan Tuhan yang ada. Di kota Jombang, suatu malam saya transit mampir mami saya, Bunda dari Henok Kusuma, Bunda Inggawati Henok Kusuma, berkata, "Ayo Han," dengan teriakan adik saya di sana. Lili berkata, "Ayo Mi, ajak aku pergi doa, kasihan tuh Mi." Ada seorang umat Tuhan, seorang wanita yang tinggal tulang dan kulit, sudah tahunan tidak bisa mati, dan ekonomi keluarga sudah habis, keuangan sudah rontok habis semua. Lalu saya pergi ke sana dan memeriksanya. Ternyata memang jembatan kematiannya putus. Oleh kuasa Tuhan, lewat pelayanan lengan Bapak, roh memimpin, dan saya ikuti petunjuk Tuhan menghantarnya pulang sesuai dengan waktu sisa hari yang ada, pulang surga. Lalu seorang sahabat yang ahli Feng Shui berkata, "Kamu merusak tatanan langit, kamu merusak rahasia langit, karena orang ini harusnya bayar harga menderita, tapi kamu tolong keluarga itu." Saya berkata, saya hamba Allah, hamba yang tidak berguna, bergerak dalam pelayanan karena belas kasihan. Untuk diri saya, untuk keluarga saya, apapun yang akan terjadi, terjadilah. Asal semua itu datang daripada Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Karena saya melihat anak, mantu, cucu-cucunya sudah kesusahan. Saya seberangi wanita tua ini meninggal dunia, saudara. Lewati lautan kematian. Ternyata siapa sangka setelah saya selidiki, kemudian diceritain dari keluarga di Jombang bahwa semasa mudanya wanita yang tidak bisa meninggal dunia ini adalah seorang rentenir yang sudah disumpahi banyak orang, banyak kutuk dalam hidupnya. Kuasa Tuhan dahsyat, saudara. Ada banyak pengalaman-pengalaman
tangannya mengeluarkan minyak. Bahkan pernah Bu Angel semasa awal masuk Ibrahim Fathers Miracle melihat ketika saya membasuh kaki, air itu berubah jadi seperti oli hitamnya. Ada banyak hal supranatural, tapi Tuhan menguatkan saya, mendorong saya untuk tidak fokus pada semua itu, supaya saya bergerak dalam pelayanan mendewasakan umat, saudara. Menemukan Tuhan yang sesungguhnya, jumpa pribadi dengan Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi. Jangan jadi hidup dalam perhambaan rohani, saudara. Saudara harus punya kemerdekaan roh, kemerdekaan sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang dewasa. Tuhan pesankan itu dalam pelayanan saya, saudara. Saya boleh berkata hari ini, keajaiban-keajaiban ini Tuhan sediakan di tahun 2021. Lautan api itu masih terbuka dan makin membesar. Ujian api dan roh itu bukan habis di tahun 2020, ternyata meluas membesar di tahun 2021. Seiring dengan datangnya masa polka, gelombang 2 yang akan melanda bangsa-bangsa seluruh dunia kena polka, pandemi bagian kedua. Polka itu sendiri sebenarnya merupakan suatu arti dari sebuah tarian yang segera tiba-tiba menggelegar ke seluruh dunia, saudara. Maka penyebaran pandemi virus corona COVID-19 dengan cara mutasi ini akan lebih cepat menyebar, saudara. Akan lebih mengerikan kematian yang akan datang ini, saudara. Karena itu, karena Tuhan pesankan sesuatu di balik ibadah ini, keajaiban-keajaiban Tuhan di tengah kesulitan dunia, saudara. Saya mau sampaikan beberapa hal yang Tuhan pesankan. Daniel dalam bahasa aslinya dinamakan sebagai hakim milik Allah. Arti nama Daniel, hakim sebagai milik Allah ini, oleh Nebukadnezar diubah menjadi Belzazar. Belzazar artinya adalah pemimpin dari dewa-dewa Babel, saudara. Ternyata nama nothing, saudara. Ya. Seluruh dunia nama ini nothing, nggak bisa dipakai kok, saudara. Daniel jadi Belzazar nggak bisa dipakai. Pak Johan ini, nama Johan ini seluruh dunia banyak, nggak bisa dipakai. Satu-satunya nama di bawah kolong langit ini yang nama paling berharga hanya Yesus Kristus, Jesus Christ, Kanjeng Jesus. Itu yang paling berharga. Di luar itu nothing. Jadi saudara nggak perlu lah ya terlalu berlebih-lebihan dengan nama, saudara ya. Bukan namanya, tapi perbuatan hidupnya. Daniel itu melampaui beberapa generasi raja. Rohnya yang excellent spirit pada Daniel itu melampaui beberapa raja. Dia tolong banyak orang lewat pelayanannya, saudara ya. Lalu tadi kita sudah tahu ada Sadrak, Mesak, Abednego. Nama dari Sadrak itu di dalam bahasa aslinya adalah Hanaya. Hanaya artinya belas kasihan. Dan ketika dirubah menjadi Sadrak, nama barunya lebih diartikan perintah dari dewa bulan, saudara ya. Lihat, saudara, belas kasihan dirubah jadi perintah dari dewa bulan. Jauh banget larinya, saudara ya. Sedangkan nama Mesak sendiri, nama aslinya adalah Misael, artinya siapakah Allah ya. Siapakah Tuhan itu? Nah, nama Mesak sendiri diartikan siapakah seperti aku. Aku itu ya dewa Babel, saudara. Jadi mirip-mirip tapi nggak sama. Sekali lagi mirip tapi nggak sama. Lalu Abednego dalam bahasa asli namanya adalah Azaria. Azaria artinya adalah yang ditolong Tuhan. Sedangkan Abednego di dalam Babelnya diartikan adalah hamba Nebo, saudara ya. Ya, hamba dari dewa-dewa Babel, saudara. Lihat. Jangan-jangan di tahun 2021 ini akan terjadi banyak metamorfosa. Orang ganti kulit, ya. Kalau orangnya sudah jahat, mau ganti kulit seperti apapun, ular, tetap jahat, saudara ya. Mau ganti nama 1000 nama sekalipun, kalau perbuatannya belum masuk di dunia pintu pertobatan Tuhan, tetap aja akan sama, saudara
ya. Maka di dalam kekristenan ada banyak sekali terjadi hal-hal yang menyandung, adalah ketika orang sangat rohaninya tetapi manusianya masih ular, saudara ya. Kelakuannya masih kelakuan bapaknya ular, saudara ya. Jadi cara hidupnya duniawi, ngikuti semua hal yang menentang firman, cara hidupnya, cara hidup orang manusia lama, pada akhirnya ya, yang rohani itu bukan jadi berkat, nyandung orang. Ini Tuhan pesankan sekali. Di tahun 2021 ini koreksi hidup, sesuaikan perbuatan hidupmu agar namamu itu benar-benar dikenal oleh Tuhan. Dan namamu itu bukan sebatas dikenal oleh Tuhan, tapi setiap kali namamu dipanggil, Tuhan dimuliakan. Supaya kita memahami titik ini, dan Roh Kudus pesankan ada 4 kategori orang rohani di tahun 2021 ini akan memasuki keajaiban-keajaiban sesuai dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu, saudara. Yang pertama adalah orang yang akan mengalami kejadian-kejadian itu. Yang pertama adalah pemimpin milik Allah, yaitu orang-orang rohani yang berkapasitas dan memiliki iman yang teguh. Tahun 2021 ini akan mengalami terobosan breakthrough, kemenangan yang luar biasa, saudara. Orang-orang ini akan rise up, orang-orang ini akan luar biasa tampil di tahun 2021. Para pemimpin, orang-orang yang punya iman yang teguh, orang-orang yang punya kapasitas, orang-orang yang sudah capai waktu perkenanan Tuhan. Yang kedua, belas kasihan Tuhan, yaitu orang-orang yang sudah melayani Tuhan begitu lama dalam ketulusan, kemurnian, saudara. Orang-orang yang terus banyak sekali berbuat baik kepada sesama. Mereka banyak sekali menteteskan air mata. Mereka banyak di tempat-tempat tersembunyi melepaskan doa. Mereka mendukung pelayanan-pelayanan. Mereka berdiri atas nama Tuhan untuk banyak kota, banyak bangsa. Dan mereka orang-orang yang rendah hati. Tahun 2021 akan alami keajaiban-keajaiban Tuhan. Yang ketiga, siapakah Allah? Orang-orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Mulai tahun 2020 mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat. Mereka bertobat sungguh-sungguh. Mereka berani bayar harga ikut Tuhan. Mereka lakukan perintah Tuhan tanpa perhitungan sama sekali. Bahkan mereka seperti Sakeus, pokoknya buat salah mereka bayar harga. Kalau mereka ingat sesuatu, Tuhan tegur, mereka perbaiki. Sebelum mereka bawa mesbah di hadapan Tuhan, mereka koreksi hidupnya. Mereka benar-benar ingin jaga kekudusan dalam hidupnya. Orang-orang yang menemukan Tuhan di tahun 2021, mereka yang sudah sungguh-sungguh dan sudah habis-habisan mengejar Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Tahun 2021 masa buat mereka. Mereka masuki keajaiban-keajaiban Tuhan. Mereka akan dipakai Tuhan. Mereka akan berkata, sungguh Tuhan itu luar biasa. Dan yang keempat, yang terakhir adalah yang ditolong Tuhan. Ada orang-orang yang melakukan firman-Nya, orang-orang yang rajin menabur benih, orang-orang yang tersembunyi mendukung pelayanan, mereka yang memberi tangan kanan tangan kiri tidak tahu, mereka yang terus giat, jadi lelah, saudara, tidak pandang organisasi, tidak pandang pujian manusia, pandang kehormatan. Mereka lakukan pekabaran Injil, mereka bergiat berbuat baik, mereka berbuat segala sesuatu menjadi terang dan garam. Orang-orang yang ditolong ini, orang-orang yang banyak menolong ini, tahun 2021 mereka akan masuk di dimensi keajaiban-keajaiban Tuhan. Akan ada kenaikan tingkatan-tingkatan berkat, akan ada promosi-promosi dari Tuhan. Mereka akan mengalami hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dikatakan tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Mari sama-sama saya katakan nothing impossible, ya. Mari sama-sama saya sekali lagi katakan nothing impossible. With Jesus, nothing impossible. Haleluya. Saudara, jadi kita bisa menangkap apakah saudara sudah lewati ujian api dan roh di tahun lalu dan di tahun ini. Kalau saudara tahun lalu belum dan saudara merasa belum, siapkan dirimu, siapkan keluargamu, siapkan imanmu, bangun kembali mesbah pagimu, baca firman, renungkan firman, bertekun lagi di dalam kasih-Nya yang semula. Jangan lalai, jagai kekudusan, berbalik dari tingkah laku yang jahat, saudara. Jangan saudara menyangka saudara hidup di dunia ini sesuka-suka, sekarep dewe. Orang lain mengamati saudara. Kalau orang lain tidak mengamati saudara, para malaikat sedang melihat saudara. Kalau saudara lengah, Tuhan sendiri sedang melihat kelakuan hidupmu. Awas, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan dari Tuhan yang berharga itu, saudara. Haleluya. Mari kita lihat bagian yang kedua. Kejadian 26 ayat 1 sampai yang ke-13.
Kejadian 26 ayat 1-13. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku." Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku." Sebab ia takut mengatakan, "Ia istriku." Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribkah, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribkah istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istriku. Masakan engkau berkata dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi. Salah seorang dari bangsa ini tidur dengan sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati." Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Amin. Haleluya. Luar biasa sekali, saudara. Masa kelaparan dunia dialami juga oleh Abraham, dialami juga oleh anaknya yang bernama Ishak. Pandemi virus corona COVID-19 ini merata atas seluruh dunia, saudara. Kematian di mana-mana, krisis di mana-mana. Bahkan Tuhan sudah pesankan tahun 2021 kemungkinan krisis moneter terjadi lagi. Saudara terkasih, Tuhan pesankan kepada Ishak, jangan ke Mesir. Tuhan pesankan kepada saudara-saudara yang hari ini mendengarkan akan suaranya, jangan kembali ke manusia lama. Jangan kembali ke cara hidup yang lalu, menentang salib Kristus, mendukakan roh. Saudara hidup sebagai seteru Kristus. Jangan kembali ke dunia seperti itu, saudara. Jangan kembali ke manusia-manusia yang tidak ada etika, norma, dan tidak ada sama sekali pandangan masa depan. Jangan kembali kepada manusia yang hidupnya penuh dengan keinginan-keinginan daging, hawa nafsu manusia, pesta pora, kemabukan, dan kehancuran, saudara. Jangan kembali ke Mesir, kata Tuhan. Pergilah ke negeri yang kutunjuk. Tuhan ingin saudara mendengar suaranya di tahun 2021 ini. Karena pada bagian kedua, yaitu masa kelaparan dunia, pandemi, dan krisis bangsa-bangsa ini, penting untuk mendengar suara Tuhan. Tanpa saudara bertekun dalam kitab suci, tanpa saudara bergaul dengan orang-orang yang karib dengan Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, tanpa saudara di-mentoring oleh orang yang murni, saudara akan mengalami kebuntuan, kebingungan, dan tidak tahu arah, tersesat dalam kehidupan di masa kelaparan dunia ini, saudara. Ada beberapa orang-orang yang punya kapasitas saya bimbing secara tersembunyi. Ada yang kemarin saya lihat sudah mengenakan
toga kelulusan dengan ada 1 bintang di pundaknya, saudara. Kemudian ada yang 2 bintang, ada yang sudah jadi dokter S2, ada banyak sekali saya bimbing tersembunyi. Juga pengusaha-pengusaha yang bisa bertahan survive, bahkan dibawa naik pada dimensi berkat di tahun lalu, saudara. Saya percaya mendengar suara Tuhan ini penting sekali. Saudara, jangan sampai terhipnotis karena penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Jangan masuk di dunia, di sana ada Yesus, situ ada Yesus, sana ada Yesus. Yesus adanya di kamar tersembunyi. Suara kemurnian, suara kemerdekaan roh, suara pendewasaan iman, pendewasaan karakter dan tabiat, itu saudara harus tangkap, saudara. Jangan saudara terkecoh hanya mencari yang spektakuler, yang sebenarnya Tuhan tidak mau kita fokus di sana, saudara. Karena bangsa Israel 40 tahun itu mati oleh karena melihat segala keajaiban-keajaiban itu. Pada akhirnya mereka tidak hidup mengenal Tuhan. Mereka hanya kejar kebutuhannya. Mereka hanya lari pada keinginan dagingnya, saudara. Mendukakan roh, menentang firman, menentang roh, pada akhirnya sia-sia kekristenannya, saudara. Belajar di balik semua kejatuhan itu, 5 dosa besar yang menghancurkan umat pilihannya. Mari kembali pada kemurnian, kerendahan hati, manusia yang tenang, tabah, sabar, belajar melihat segala sesuatu dengan cara Tuhan, bisa menemukan alfa dan omega, menemukan akar-akar, menyelesaikan dan menguraikan semua kekusutan dengan pimpinan Roh Kudusnya. Tuhan mau ajarkan itu di tahun 2021 ini, saudara. Dan saya percaya ketika Tuhan berkata, tinggallah ke negeri yang kutunjuk, Tuhan juga ingin kita punya hati yang taat. Kalau saudara tidak taat, saudara tidak akan lihat mukjizat. Kalau saudara tidak taati roh, tidak taati firman, saudara jangan berharap dapat pembelaan. Malam sebelum kejadian kecelakaan maut, Tuhan berkata pada anak-anak saya dan Bu Angel, memberkati papa saya. Mereka taat, saudara. Untuk taat Tuhan memang ada harga yang harus dibayar. Saudara harus keluarkan apapun yang diminta roh. Jangan pertahankan apapun yang Tuhan minta darimu. Karena semua yang Tuhan minta itu, semua yang dari dunia itu sebenarnya nggak perlu dipertahankan, saudara. Waktu kita mati nggak kebawa. Coba tanya Bu Angel, Rehwer, Ricci, sama Serat, apakah waktu mobil berputar-putar kemudian berguling-guling itu, kemudian menghantam tiang pembatas itu, apakah permata, apakah semua hal yang dalam hidup bisa berharga lagi? Enggak ada. Bahkan Rehwel saja, apanya yang berceceran? Oh, dompet, ya. Dompetnya aja bertebaran, saudara, ya. Puji Tuhan, saudara, ya. Bukan hanya dompetnya Rehwel bertebaran, bahkan uang logam yang Bu Angel siapkan di tempat penampungan itu berceceran kemana-mana, saudara, ya. Ketika hari malapetaka tiba, kitab Amsal mengingatkan kita, harta benda tidak bisa menyelamatkan kita, tetapi tangan Tuhan. Perbuatan baik semasa hidupmu, perbuatan-perbuatanmu yang memuliakan Tuhan, itu dijadikan alasan di mana para malaikat yang diutus dari surga bergerak untuk mengcover, untuk berperang, untuk menolong orang-orang pilihan Tuhan. Jadi saudara, pahami sampai titik ini, Tuhan ingin kita taat. Setelah saudara taati Tuhan, saudara menemukan bagian yang terpenting dari semua kesimpulan di balik kecelakaan maut keluarga Pak Johan ini, saudara, yaitu penyertaan Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan, kekristenan ini stop, selesai sudah, ya. Itu finish, sudah selesai. Nggak guna, saudara. Kenapa? Nggak disertai Tuhan, saudara cepat lambat akan jadi tuayan kegelapan. Saudara akan jadi bulan-bulanan kehidupan. Saudara, buat apa banyak ngomong rohani, banyak ini itu? Saudara sendiri yang bisa mengkoreksi, menguji dirimu. Apakah kau disertai Tuhan atau tidak? Dalam mimpi, dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam masa depan, dalam karir, dalam pelayanan, dalam semua aspek kehidupan, saudara bisa melihat apakah Tuhan menyertai dirimu atau tidak. Itu terpenting. Nah, saudara, saya mau mengulang bagian kedua ini, yaitu Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Rehwel akan baca ulang lagi. Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan
Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Maka menaburlah Ishak. Saat Ishak tahu bagaimana Tuhan menyertai, Tuhan membelanya. Kenapa? Karena ada rekam jejaknya, di mana Abraham disertai di Gerar itu, saudara, di bangsa Filistin itu, saudara, Abimelek itu bisa melihat bahwa Ishak ini juga disertai Tuhan. Takut bangsa itu. Jadi kita ini ditakuti kuasa-kuasa kegelapan oleh karena Tuhan menyertai, saudara. Kalau Tuhan tidak menyertai, pelayanan pun sia-sia, berat, saudara. Penyertaan Tuhan itu terpenting. Dan ketika Tuhan sudah menyertai semasa kelaparan dunia itu, Ishak dikatakan kitab suci apa? Menabur. Tahun 2021 ini Tuhan pesankan untuk semua kita mengeluarkan kas perbendaharaan untuk ikut menabur, berbuat baik. Di tahun 2021 ini Tuhan juga mengingatkan para bisnismen, jangan takut untuk memulai bisnis kalau engkau tahu engkau disertai Tuhan. Tuhan sudah pesankan ini jauh-jauh hari, jangan khawatir dengan apapun juga. Selama engkau tahu Tuhan menyertai engkau, bertindaklah, melangkahlah, berjalanlah di jalur Destiny itu, dan kembangkan sayapmu, pancang kokoh kemah kediamu, jangan hemat. Karena Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Perjalananmu, bisnismu, pekerjaanmu, kehidupanmu, keluargamu pasti berhasil. Oleh karena ada penyertaan Tuhan, kitab suci berkata, dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, berkat ganda, pelipat gandaan yang luar biasa. Kenapa? Karena ia diberkati Tuhan. Wow, diberkati Tuhan. Tahun 2021 ini Tuhan memberkati orang-orang pilihannya, saudara. Akan ada orang-orang yang berlimpah-limpah kehidupan materi, sementara ada sekelompok orang, ada banyak orang hancur-hancuran, saudara. Jadi akan terjadi hal dramatis di tahun 2021 ini. Yang diberkati akan luar biasa, saudara. Yang tidak terpuruk, bangkrut, sakit, meninggal dunia, cerita pilu, ngeri, hal-hal yang terjadi di baliknya. Ini baru tanggal 1, saudara. Masih ada kesempatan untuk saudara berbalik pada Tuhan. Hentikan semua kekristenan yang sudah begitu lama, kejar sana, kejar sini, memperhamba sana, memperhamba sini, ya. Kemudian saudara tidak fokus sama Tuhan, saudara fokusnya sama hamba-hambanya. Berhenti dari semua itu. Balik lagi pada kemerdekaan roh. Temukan mentor-mentor rohani yang sudah lewati dapur api, yang sudah lewati ujian roh, yang kehidupan keluarganya terbukti ada penyertaan Tuhan, yang kehidupan pelayanannya murni dikenan Tuhan dan dapat dikecap, dapat dibuktikan, saudara. Nah, saudara, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya, ya. Wow, ini luar biasa. Kaya tidak identik dengan uang, meskipun uang menjadi bagian kecil dari parameter orang kaya di dunia, saudara. Izinkan saya bagikan satu kesaksian. Beberapa hari yang lalu, seorang oma-oma menelpon Bu Angel, ingin bicara pada saya. Dia berkata, Pak Johan, Tante tidak bisa tidur. Saya tanya, kenapa Tante? Nggak tahu, matanya terang. Ini bicara dalam keadaan hati sesak, seduh sedang, ada tangisan dalam perkataan-perkataannya. Oma ini adalah wanita ningratnya Tuhan, saudara. Semasa hidupnya, masa mudanya, dia bergiat di ladang Tuhan, dia menabur kemana-mana, saudara. Dia berbuat baik, maka anak cucunya diberkati luar biasa, mantu-mantunya diberkati luar biasa, saudara. Suatu hari ketika saya sedang khotbah, tiba-tiba Tuhan berkata pada saya, berhati-hatilah ketika menabur, jangan sampai buang ke padang gurun sia-sia. Oleh karena dia mendengar pesan roh, oleh karena dia tahu bahwa saya tidak sembarang bicara, terkadang keluar suara hikmat dari setiap khotbah yang saya sampaikan. Oma ini memeriksa apa yang sudah dia perbuat. Dia pernah menitipkan berkat yang sudah hitungan puluhan tahun, ya Bu Angel, ya. Puluhan tahun, ya. Berkat dititipkan, bahkan ada keluarga juga titipkan berkat disalurkan kepada ada satu rumpun hamba Tuhan lah, ya, sebutlah quote unquote hamba Tuhan, saudara, ya. Oleh karena
suara roh itu bergema. Jangan nabur benih di padang gurun kesia-siaan. Dia periksa, dia tanya. Ternyata berpuluh tahun lamanya berkat keuangan yang dititipkan itu dipakai untuk perbaiki, bangun rumah, beli motor, beli mobil, ya. Ternyata untuk diri sendiri, ya, saudara, ya. Ternyata quote-unquote hamba Tuhan ini, saudara, oknum ini memperkaya diri, ya, saudara. Nimbun harta lengat dan berkarat di dunia ini. Oma itu menangis dan sempat bicara ke saya juga pada masa itu. Lalu saya datang menghadap di hadirat Tuhan dan berkata, Tuhan, perhitungkan semua itu meskipun dicuri dalam perjalanannya, tapi hatinya. Tuhan berkata, aku memperhitungkannya. Dan kemarin dalam keadaan menangis ketika dia telepon saya, dia berkata, Tante, ini lihat foto Bu Angel dan anak-anak kecelakaan itu, nangis katanya. Dia berkata, Tante itu sukacita, kecelakaan maut, tapi Bu Angel dan anak-anak selamat. Tidak luka, setetes darah pun tidak keluar, tulang tidak ada yang patah, malah tambah dekat dan tambah cinta Tuhan. Kalau tante ini ada pegang uang, tante beliin mobil, gantiin mobil yang kecelakaan itu. Roh Kudus langsung menguap ke dalam diri saya dan berkata, niat sudah cukup. Lalu saya berkata, Tante, demikian Tuhan berfirman, baru niat saja, tidak kekurangan upah Tante di hadapan Tuhan. Oh, saudara, lonjakan pengurapan itu luar biasa sekali, saudara. Lalu Roh Kudus berkata, lepaskan kuasaku dan pengurapanku, dan saya doakan Tante itu. Saat itu ditelepon, dan keesokan harinya dia telepon Bu Angel, dia berkata, Tante sudah bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Ini luar biasa. Dan satu kabar yang saya bisa sampaikan sebagai konfirmasi bahwa pelayanan ini adalah pekabaran Injil yang murni. Quote-unquote hamba Tuhan itu bayar harga mahal oleh karena apa? Penyimpangan firman, oleh karena tidak hidup lurus di hadapan Tuhan dan sesama. Bu Angel digerai Tuhan melihat sesuatu. Apa yang terjadi hari ini? Mereka tidak punya rambut lagi, mahkotanya dicopot. Kenapa? Terserang penyakit kanker, saudara. Jadi jangan main-main dalam kehidupan ini. Jangan memperjualbelikan nama Tuhan, saudara. Ingat, seorang abdi punya Tuhan, dan Tuhannya ada di sorga. Haruslah seorang abdi melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, saudara. Makan, minum, keperluan, saudara tidak usah khawatir. Kalau saudara adalah abdi Tuhan, Tuhan menjamin semua itu. Tidak usah khawatir. Terhadap Pak Johan dan keluarga, meskipun mobil dirongsokan, saudara tidak usah khawatir, saudara. Kenapa? Karena kami ini datang daripada Tuhan, dipercayakan pelayanan ini. Tuhan menyediakan segala yang kami perlu. Tidak usah khawatir, nanti kado istimewa 2021 dibuka, saudara akan melihat bahwa keluarga De Johan ini adalah keluarga yang memang disertai Tuhan dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Mari kita lihat bagian yang ketiga, bagian yang terakhir. Mazmur 126 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Perikopnya adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, bagian ketiga, jerih payah dalam kehidupan dihargai Tuhan, saudara. Ya, selama saudara beraktivitas,
saudara menabur, saudara bertindak, berbuat baik dalam nama Tuhan, semua itu tidak sia-sia. Sekalipun saudara ditipu oleh karena nama Tuhan, ya, orang jual nama Tuhan dan menipu hidup saudara, tidak usah khawatir, itu tabungan, saudara. Itu tabungan kekejutan namanya, ya. Nanti akan turun ke saudara atau ke generasi anak cucumu, nanti akan jadi bonus dalam kehidupan. Tidak usah khawatir, saudara, ya. Tapi gimana kalau salah nabur, ya? Salah nabur saya nggak ngerti jatuhnya seperti apa, tetapi saudara perlu orang-orang yang karib dalam Tuhan untuk bersyafaat di hadiratnya, saudara. Ya, seperti Musa berperang pegang tongkat bangsa Israel. Kalau tongkat turun, bangsa Israel lemah dan kalah. Kalau tongkat itu berdiri tegak, bangsa Amalek kalah, Israel kuat menang. Maka dia perlu orang-orang yang menopang, ya saudara. Harun dan Hur itu diperlukan dalam kehidupan ini, saudara. Kita butuh orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi kita dengan hati Tuhan, memberkati kita dengan ketulusan, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak peduli, saudara. Kita perlu orang-orang yang hari ini menjalin relasi bukan hanya sebatas oleh karena sedikit benturan, perselisihan, kemudian semuanya dibuang, seakan-akan hancur sudah dunia ini. Saudara, saya mau bagikan sedikit pengalaman sehubungan dengan perkara ini. 3 bulan yang lalu, Bu Angel bertanya pada saya, Pak, apa yang akan terjadi dengan keluarga itu? Lalu Roh Kudus berkata pada saya, sesungguhnya orang itu akan menikah. Bu Angel terkejut, masa Pak? Katanya. Oh, saya dengar sendiri orang tuanya bilang kalau sampai dia paksa mau kawin sama pria itu, sudah, wes, aku kehilangan anak sudah, katanya. Ya. Sampai aku mati, aku nggak mau datang ke kawinannya. Nah, saudara, hidup ini, saudara sadar, Tuhan berkata, berbahagialah kamu jikalau oleh karena Yesus engkau ditolak, difitnahkan segala yang jahat kepadamu. Kadang dalam kehidupan ini saudara berada pada area kehidupan orang-orang Kristen yang tidak berkomitmen. Mereka tidak konsisten dengan ucapannya. Mereka melanggar hati nuraninya. Mereka jilat ludahnya sendiri. Mereka kemudian demi nama baiknya, demi kehormatannya, mereka putar balikkan kebenaran. Ya enggak apa-apa, saudara. Kehidupan itu seperti itu, apa adanya, saudara. Lewat kejadian kecelakaan maut kemarin, Tuhan berkata pada saya, sekarang kau bisa menilai, bukankah kasih di dunia ini semakin dingin? Saya berkata, iya Tuhan. Apa yang bisa engkau lihat? Saya berkata, ada orang yang tidak pernah kita ketemu. Orang yang hanya bertegur sapa lewat ministry, lewat WA. Meskipun jarak jauh, lintas benua, lintas kota, lintas pulau, kasihnya itu berasa, Tuhan. Tuhan berkata, tepat. Oleh karena itulah, di masa pandemi 2020 tahun lalu, Tuhan sudah mulai merajut benang pertalian keluarga di dalam anugerahnya. Keluarga dalam Tuhan. Jarak tidak memisahkan oleh karena kasih membuat semua jadi dekat. Hati dan ketulusan membuat orang bisa masuk satu genetika Tuhan, saudara, satu keluarga dalam Tuhan. Mereka begitu peduli, mereka begitu luar biasanya perhatiannya, bahkan tidak tanggung-tanggung. Mereka bisa berbagi beban penderitaan dan keadaan yang sulit itu. Lalu Roh Kudus juga menguraikan, bukankah juga ada orang yang tidak peduli, orang yang tidak gubris, yang mereka hanya sebatas menganggap itu biasa. Lalu Roh Kudus berkata, itulah orang-orang yang bikin Tuhan sedih di akhir zaman ini. Mereka tidak mengerti firman. Mereka tahu firman tapi mereka tidak pernah menerapkan. Mereka tidak mengerti arti kata empati, berbelas kasihan. Tuhan lebih mencintai belas kasihan daripada persembahan. Mereka tidak ingat akan semua itu. Mereka lupa bahwa Yesus datang ke dunia ini supaya kita ini satu dengan yang lain, saling tolong menolong, saudara, ya. Jangan hanya mikirin diri sendiri, keakuan. Malapetaka itu, semua orang cepat atau lambat akan bisa mengalaminya, saudara. Tidak ada satupun orang yang tahu bahwa malapetaka ini bisa kapan datang di hidupnya, saudara. Kalau keluarga Pak Johan bisa lolos dari kecelakaan maut, itu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saudara mesti bersukaria, ikut ambil bagian di dalam apa yang Tuhan percayakan itu, supaya apa? Saudara terimpartasi penyertaan Tuhan. Saudara dilihat Tuhan di dalam kemuliaan itu karena saudara hadir di situ, absen.
Ya. Tapi ketika saudara acuh tak acuh, saudara dingin, saudara mendukakan roh, nanti sekali waktu saudara akan mengalami pencobaan yang mungkin ya, saya tidak harapkan sama sekali terjadi dalam hidupmu. Engkau terlambat untuk menyadari bahwa hidup ini kita perlu orang lain. Kita butuh dukungan saudara-saudara seiman, bahkan keluarga terdekat yang pertalian darah yang gak peduli sekalipun ya saudara. Jangan berpikir bahwa karena kita punya pertalian darah ya, kita harus KKN. Ini kehidupan gak bisa KKN saudara. Yang tolong kita itu kita gak bisa harapkan dari manusia, harus datang dari Tuhan. Karena yang dekat, yang melihat, yang dekat, yang dengar kabar belum tentu peduli saudara ya. Yang nggak tahu menahu, yang cuma lihat-lihat handphone baru sadar, oh itu Tuhan untuk itu, ternyata itu berharga ya. Maka dalam pelayanan Father's Miracle ini tidak kejar kuantiti saudara, banyaknya view ya, dimasyurkan, dipuji banyak orang. Saya tidak kejar hal seperti itu, saya kejar kualitas perkenanan Tuhan ya. Kalau bisa dinikmati 500 orang, buat apa ngejar 50.000 yang isinya sekali ditampi Tuhan terbang di bawah angin. 500 orang cukup. 300 orang pasukan Gideon lebih berharga daripada yang puluhan ribu yang kerjanya cuma sungut-sungut, saling menghakimi, selisih paham, terus-terus cari perkara. Saudara, buat apa kumpul di tengah-tengah orang-orang yang jahat di mata Tuhan? Jadi lewat perkara kecelakaan maut kemarin, saya mulai memetakan saudara. Sampai pada satu kesimpulan Roh Kudus berkata pada saya, pada keluarga itu bagianmu selesai. Dia berkata, seperti itu Tuhan. Iya, selesai. Engkau tolong mereka berkali-kali, selamatkan kematian keluarganya. Dan ketika keluargamu mengalami bencana, tidak ada satu titik, satu kata pun mereka peduli. Engkau selesai. Lalu saya berkata, kenapa harus begitu Tuhan? Karena aku disalib pun aku memandang kepada umat, kata Tuhan, kepada murid-muridku, kepada orang-orang yang menghakimi, yang menyalibkan aku. Saat itu aku berkata apa? Sudah selesai. Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan ajarkan saya punya hati seperti itu. Tiba-tiba semalam Bu Angel mengagetkan kami dan berkata, yang Bapak ngomong 3 bulan yang lalu kejadian Pak ya. Bu Angel melihat fotonya saudara ya, foto perkawinan yang tidak mungkin terjadi itu telah terjadi ya. Maka yang akan terjadi Nah, yang penting kitanya harus selalu fokus Tuhan. Jangan mau disakiti sama orang-orang yang tidak komitmen. Jangan mau tersakiti dengan orang-orang yang suka jilat ludahnya sendiri. Jangan mau saudara terkamirkan dengan orang-orang rohani yang palsu saudara ya, punya warna sendiri ya. Saya ingat Natal kemarin saya mendoakan seorang wanita di Jerman saudara ya. Dia berkata, aku belum pernah merasakan nuansa Natal dengan dimensi yang gelora, semangat hati yang begini ya. Ternyata untaian doa lintas benua itu dinikmatinya, dan sebelum itu sampai Roh sudah mengirimkan berita sukacita itu. Jadi betapa berharganya jadi orang-orang pilihan Tuhan di tengah kesulitan dunia ini. Ini saatnya terang dan garam kehidupan memancar. Saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Keajaiban-keajaiban Tuhan ada padamu. Jangan nikmati sendiri. Jangan kubur itu di dalam berangkas hidupmu. Jangan timbun itu dalam depositomu. Jangan perbesar harta nggak berkara, tetapi perbesarlah harta di sorga. Melakukan kehendak Tuhan. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Anak cucunya jadi berkat di muka bumi ini. Mari bergiat di ladang Tuhan. Jangan hitung-hitung apapun lagi bersama Tuhan, karena pemeliharaannya cukup buat kita. Tidak usah khawatir. Sampai kapan batas hidup kita ada, serahkan semuanya pada Tuhan. Haleluya. Saudara, kita akan akhiri di dalam doa buka tahun. Izinkan saya berdoa buat saudara, karena ini adalah 1 Januari 2021, lembar terbaru, lembar perdana, lembar pertama dari tahun ini. Tahunnya sudah dinubuatkan akan banyak kesulitan, banyak bencana. Akan muncul gelombang kedua virus corona COVID-19 yang disebut gelombang polka. Akan datang krisis moneter. Akan datang banyak hal yang tidak menyenangkan. Tapi Tuhan sudah pesankan juga keajaiban-keajaiban Tuhan ada pada tahun 2021 ini. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, pegang tangan kami, jangan lepaskan. Ajar kami di jalan-jalan kehidupan ini mengikuti Engkau, petunjuk-petunjuk Roh-Mu.
Dan kami merenungkan hukum-hukum kebenaran firman-Nya. Hidup dan bertekun di dalam hukum itu, kami dimerdekakan, kami dibahagiakan. Ajar kami di jalan kehidupan ini, dalam segala keajaiban yang Kau beri dan Kau percayakan, kami bisa sharekan, kami bisa salurkan, kami bisa bagikan buat sebanyak mungkin orang-orang yang hidup di muka bumi ini, di mana Kau beri kami kesempatan bertemu, berkenalan, menyalurkan berkat kasih, berkat pertolongan dan kemurahan Tuhan kami Yesus. Terus Tuhan, kami satu dengan yang lain, meskipun jarak jauh, lintas kota, lintas pulau, lintas benua, oleh karena Engkau telah mempertemukan dan membuat kami saling mengenal, biar kami tetap saling mengcover di dalam doa, saling berbagi, saling sharing, saling menguatkan, saling mendoakan. Biar semua pekerjaan dan kemuliaan Tuhan yang kami pikul sama-sama ini selesai dalam kasih karunia-Mu dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebagai permulaan tahun 2021 ini, seberapa kami, apa yang kami punya, kami akan salurkan Tuhan. Persembahan keuangan, persembahan waktu untuk berdoa, persembahan yang digerakkan Tuhan akan kami salurkan lewat pelayanan ini Tuhan. Dan Engkau lihat tangan-tangan yang memberi, Engkau lihat hati-hati yang tergerak, Engkau lihat benih yang telah dipegang umat-Mu, Engkau yang menyediakan dan Engkau yang melipat gandakan semua hari-hari yang baik, hari-hari yang penuh keberuntungan, jalan hidup yang penuh kemenangan dan keberuntungan Kau bentangkan bagi kami semua, bagi umat-Mu yang mengasihi-Mu, bagi semua orang yang melakukan kehendak-Mu. Dan kami mengangkat kedua tangan kami juga untuk selesaikan ibadah ini dan menerima doa berkat daripada Tuhan. Saudara kasih, mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita angkat kedua tangan kita dengan doa sepakat. Terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi, Engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, sehingga berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mukjizat-mukjizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat sorgawi ini sepanjang tahun 2021 hingga Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin.